al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Wad'u dan berdoalah engkau pada Allah khaufan karena takut. Khaufan karena takut min iqabihi dari hukuman Allah. Min iqabihi dari hukuman Allah. Wa tama'an dan berharap fi rahmatihi di dalam rahmat Allah. Inna rahmatallahi sesungguhnya rahmat Allah itu qoribun dekat minal muhsinina dari orang-orang yang baik. Minal muhsinina dari orang-orang yang baik. Jadi etika, adab di dalam berdoa. Kita boleh minta apa saja sih sama Allah. Wad'uhu khaufan. Kita minta sama Allah karena ada rasa takut. Enggak apa-apa kita minta perlindungan kepada Allah. Buktinya ada banyak contoh doa yang seperti itu. Bahkan ta'awud sendiri kan di situ juga minta perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau di saat kita melangkahkan kaki untuk pergi dari rumah gitu ya, misalkan ada urusan keluar rumah gitu, kita juga minta perlindungan Allah. Nah itu boleh diminta. Jadi berdoa pada Allah di saat takut ya, merasa takut dengan perjalanan kita gitu, terus minta perlindungan Allah. Nah itu memang disarankan wad'uhu khaufan, yang artinya di saat kita ada rasa khawatir berdoalah kepada Allah. Nah, di saat ada rasa khawatir berdoa kepada Allah, jangan justru diyakini bahwa nanti pasti terjadi keburukan seperti itu. Kalau muncul kita ada rasa khawatir, nah maka hendaknya kita tempelkan hati kita kepada Allah. Wad'uhu khaufan, berdoalah engkau khaufan karena merasa takut. Atau khaufan, atau di sini bisa juga bermakna khaufan dengan rasa takut. Jadi dengan khauf, tapi di saat yang sama khaufan wa tama'an. Jadi ada khauf dan toma' di sini adalah berarti roja nih, mengharapkan rahmat Allah. Kan tama'an itu kan memiliki arti berharap. Jadi Allah itu bisa kita sandari rasa takut, bisa juga kita sandari harapan. Tentu hal ini berbeda dengan ketika kita minta pada manusia, ketika kita minta pada selain Allah. Yang di dunia ini yang paling bisa diandalkan itu uang gitu ya, misalkan. Pokoknya hatiku kuatir, sing penting ono duit tenang. Ya gak salah sih, ya betul sih. Tapi berbagai resiko kan masih ada. Di dunia ini semua hal ada resikonya. Semua sesuatu yang bersifat materi itu pasti ada resikonya. Iya duit kena gawe sandaran, tapi lek gak ono, sementara Allah selalu ada buat kita. Jadi sandaran yang gak pernah meleset itu ya Allah. Kita menyandarkan rasa takut yang paling tepat ya kepada Allah. Menyandarkan harapan yang paling tepat kepada Allah. Terbukti ya, ada banyak sekali orang sudah divonis penyakit ini gitu ya. Ternyata Allah masih kasih hidup gitu. Atau vonisnya sesuai dengan kata dokter. Tapi pasti dalam perjalanan masa sakitnya, pasti butuh sandaran untuk mati dalam kondisi yang tenang, mati dalam kondisi tanpa ada rasa khawatir. Jadi sekalipun sudah sakit parah,
masih punya harapan untuk husnul khotimah. Nah ini yang membedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang kalau nggak punya iman, sudah dikasih sakit misalkan, nggak punya pegangan iman kepada Allah. Kalau konsep kematian di dalam Islam, meskipun kematian sudah dekat, kita tetap masih bisa berharap. Kita masih bisa berharap diampuni dosa-dosa kita. Kita masih bisa punya harapan. Ini konsep di dalam Islam, konsep kematian di dalam Islam. Sekalipun kematian sudah sangat dekat, bahkan tentang tidak hanya kematian, kiamat. Ya, sampai dalam satu hadis dijelaskan umat Islam itu kalau toh nanti sore misalkan ada kiamat gitu ya, terus masih ada benih yang belum kita tanam di pagi hari, maka tanamlah benih itu. Jadi artinya apa? Kita tetap masih punya harapan, sekalipun kematian sudah berada di depan kita. Kalau kita punya iman, ya, harapan itu masih boleh terus bertumbuh. Seperti yang kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, terus keluarganya wis mati kabeh. Malah yang menjadi harapan apa? Syahid. Harapannya ada dua, mati dalam kondisi syahid, ya, atau bisa menikmati kemerdekaan. Biasanya situasi seperti itu akan terjadi di negara terjajah yang beragama Islam tentu saja. Harapannya tidak akan putus. Dan orang Islam ini akan terus ada. Bangsa yang muslim yang dijajah itu akan terus-menerus ada. Kenapa? Karena orang Islam itu konsep kematian dalam Islam itu berbeda dengan agama lain. Kalau konsep kematian dalam Islam sedekat apapun kematian dengan kita, ya, kita tetap bisa harapan itu nggak akan mati. Padahal manusia itu nggak makan, nggak minum bisa mati, ya. Tapi orang kalau nggak punya harapan, nggak usah ngenteni mati, urip wis koyo mati. Dan Islam memegang betul keyakinan tersebut. Ya, maka dalam ayat ini dijelaskan kita berdoa kepada Allah khaufan karena takut, watomaan dan berharap rahmat Allah. Lah di antara khauf dan toma ini keduanya harus seimbang, ya. Keduanya harus seimbang, jangan menonjol salah satu. Kita terhadap Allah, ya, itu iman itu isinya adalah khauf dan roja. Khauf itu takut, roja itu berharap. Nah itu harus seimbang. Terus pada akhir ayat dijelaskan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Nah di saat kita melangkah untuk melakukan kebaikan harus diyakini yang namanya rahmat Allah. Kayak mulai usaha gitu ya. Di situ usaha itu cuma dua kemungkinannya, sukses atau gagal. Nggak ada itu tengah-tengah, nggak ada. Tengah-tengah itu hanya pengambilan keputusan. Apakah nanti di saat sukses kita tenang-tenang, ini di tengah-tengah semua ya, atau di saat masih gagal kita tetap berjuang atau diem aja. Itu isinya di tengah-tengah. Memang orang tujar ya, seorang pengusaha itu kemungkinannya kita usaha itu kemungkinannya cuma dua, gagal atau sukses. Nah takut gagal berarti kita kondisi takut, kita sandarkan kekhawatiran gagal itu kepada Allah. Kita percaya bahwa oh bismillah ini insya Allah akan sukses. Nah kita berarti kan berharap pada rahmat Allah. Lah potensinya sebenarnya sama-sama besar. Tapi kalau melihat pada ayat ini berarti sebenarnya saat kita melakukan kebaikan itu potensi suksesnya lebih besar. Maka dilanjutlah di dalam ayat, ya, dilanjutkan di dalam ayat ini inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang baik. Kalau kita sudah melakukan kebaikan harus diyakini. Dibandingkan takut, ya, lebih baik kita percaya pada rahmat Allah. Karena takut itu biasanya kita akan digoda sama setan, gagal ini, terus pasti gagal ini gitu. Nah itu godaan setan. Kalau itu terus menerus akhirnya kita putus asa. Kalau sudah putus asa ya sudah, kita sudah masuk dalam jebakan setan. Jadi di antara khaufa wa tama'a memang harus seimbang. Tapi ditegaskan lagi pada ayat ini bahwa rahmat Allah yang harus kita harapkan itu, ya,
dekat dengan orang-orang yang baik. Pokoknya kita sudah melakukan kebaikan, yakini bahwa dalam kebaikan ini, kebaikan yang kita lakukan itu saja sudah wujud daripada rahmat Allah. Al-muti'ina artinya orang-orang yang taat. Wa tadzkiru qoribun, adapun memudzakarkan lafaz qoribun atau mudzakarnya lafaz qoribun, kan qoribun di sini pakai mudzakar nih, pakainya mudzakkar. Al-mukbiro yang dijadikan khobar apa bihi qorib an rohmatin dari lafaz rohmatin inna rohmata. Nah, ini kan qoribun menjadi khobarnya rohmah, mestinya kan bentuknya adalah muannas gitu. Sebagaimana ibtidaknya yang di situ menjadi isimnya inna rahmatallahi qoribun, tapi di sini mudzakkar. Nah, ini ada penjelasannya. An rohmatin dari muktadanya lafaz rohmah li idhofatiha, itu li idhofatiha karena idhofahnya rohmah ilallahi pada lafaz Allah, atau terhubungnya lafaz rohmah ilallahi pada lafaz Allah. Maka di situ khobarnya tidak mengikuti isimnya inna, khobarnya inna itu, tapi dia mengikuti pada lafaz Allah, dijadikan sifatnya Allah. Wa huwa adapun Allah itu alladzidat. Wa huwa adapun Allah itu alladzidat yursilu yang mengutus siapa alladzi arriyaha pada angin-angin. Arriyaha pada angin-angin. Nusyuron dalam keadaan pisah-pisah. Baina yaday rahmatihi, di antara kekuasaan rahmatnya Allah. Kekuasaan atau pengendalian rahmat Allah. Kalau yadai sendiri berarti kedua tangan. Apakah tangan Allah itu sama dengan tangan manusia? Ya jelas tidak sama. Maka kalimat yad, kayak kalimat yadun atau yadaya, yang dikaitkan dengan Allah, biasanya itu bermakna yang dimaksud adalah penguasaan, kekuasaan. Menggunakan kata yadaya ya karena Al-Quran ini kan diturunkan untuk manusia. Di sini juga menjadi satu pendidikan bahasa tersendiri bagi kita, bahwa kekuasaan itu bisa menggunakan kata tangan, karena kalau tangan itu kan bisa mengendalikan, tangan kita itu kan bisa mengendalikan keputusan-keputusan kita, menggunakan kata yadaya. Baina yaday rahmatihi, di antara kekuasaan rahmat Allah. Ai mutafarriqatan artinya dalam keadaan pisah-pisah. Udamal matori, di depannya hujan. Wafi qiraatin, dan di dalam qiraah yang lain bisuku nishini, dengan sukunnya shin, nusyron, takfifan karena ditakfifkan. Wafi ukhro, dan di dalam qiraah yang lain bisuku niha, dengan sukunnya shin, wafathin nuni, dan fathahnya nun. Jadi dalam qiraah yang lain yursilur riyaha nashron, masdaron dalam keadaan menjadi masdar. Wafi ukhra, dan di dalam qiraah yang lain bisukuniha, dengan sukunnya shin. Wa dhammal muwahhadati, dan dhammahnya huruf yang di titik satu, nusyron, badalan nuni karena menjadi penggantinya nun, karena menjadi penggantinya nun yang lain.
Ai mubasyiron artinya dalam keadaan senang. Wa mufradul ula dan adapun mufradnya lafat yang pertama itu nusyuron, lafat nusyuron. Jadi nusyuron tadi dalam keadaan pisah-pisah jamak ya. Allah adalah zat yang Tuhan yang mengutus langit-langit ya, yang terpisah-pisah di antara kekuasaannya. Jadi langit itu memerintahkan angin-angin ya. Angin itu kondisinya adalah dalam bentuk partikel-partikel. Partikel yang terpisah-pisah. Disukuniha wa mufradul ula nusyurun, itu nusyurun, lafat nusyurun karosulin seperti lafat rosulin. Rosulin itu mufrad, jamaknya rusulin. Nah, nusyurun itu mufrad, jamaknya nusyuron atau nusyron atau nasron. Wal akhiratu adapun mufrad yang akhir itu basyirun, lafaz basyirun. Wa huwal ladzi yursilur riyaha nusyran baina yaday rahmatih. Allah adalah zat yang memerintahkan angin-angin untuk terpisah di antara kekuasaan Allah. Angin itu tidak berkelompok. Kalau angin berkelompok dan berat pasti menghancurkan, itu jadinya badai. Nah, tapi angin itu dipecah dalam kondisi terpisah-pisah sehingga menyenangkan bagi manusia. Maka dalam qiraah yang lain yursilur riyaha mubasyiron. Kalimatnya di sini ada kalanya itu tadi yang pengertian yang terakhir ya. Mubasyiron. Allah itu Tuhan yang mengutus angin-angin untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan. Mubasyiron itu sesuatu yang menyenangkan di antara kekuasaan Allah. Jadi angin itu tidak dibuat berkelompok, tidak dibuat berkumpul sehingga bisa tersebar dan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita, bagi manusia. Hatta ida akolat, sehingga ketika membawa, hamalat artinya membawa, apa aryahu angin-angin, sahaban pada mega, sahaban pada mega, fikolan yang berat, bil matori dengan hujan, sukena maka menyiramkan aku pada sahab. Ais sahaba artinya pada mega. Wafihi dan itu di dalam sukenahu iltifatun adapun condong anil ghaibati dari wakek ghaibah. Menyirami libalatin pada negara, mayitin yang tandus, yang mati. La nabata yang tidak ada tanaman itu maujud, bihi dengan balad. Aila haya iha artinya ai liihya iha, ai liihya iha artinya karena menghidupkan balad. Angin yang dibawa oleh awan, kemudian menjadi berat di awan, terus menjadi partikel hujan yang menyirami bumi yang tandus. Fa'angzalna maka menurunkan kami bihi dengan balad, fil baladi dengan negara, artinya di dalam suatu daerah atau negara, alma'a pada air. Fa'akhrojna maka mengeluarkan kami bihi dengan bilma'i dengan air, mingkulit samaroti dari tiap-tiap buah-buahan.
fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli samarat. Dari siraman tersebut kemudian tumbuhlah buah-buahan yang bisa dimakan oleh manusia. Kadzalika itu sebagaimana al-ikhraj. Al-ikhraju artinya mengeluarkan. Nukhriju menumbuhkan aku atau mengeluarkan aku al-mauta pada orang yang mati. Min kuburihim dari kuburnya al-mauta. Bil ihya'i dengan menghidupkan kembali. Sebagaimana Allah bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, Allah juga bisa menghidupkan kembali orang yang mati. Nah, disinilah jadi sebenarnya petunjuk Allah mengenai tumbuh-tumbuhan itu hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita, bagi umat manusia, bahwa Allah juga memungkinkan manusia untuk dibangkitkan lagi setelah kematian, yang artinya menjadi petunjuk akan adanya hari kiamat. Jadi kehidupan tanam-tanaman itu fungsinya dikehendaki oleh Allah untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Kita belajar tentang kematian, belajar tentang kiamat, tentang hari kebangkitan. Ini ditunjukkan oleh Allah dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau Allah mungkin menghidupkan tanah yang tandus, maka sudah pasti mungkin bukan lagi mungkin sudah pasti Allah kuasa untuk membangkitkan orang yang sudah mati. La'allakum barangkali kalian itu tadzakkaruna mengambil petunjuk kalian, fatuk minuna maka beriman kalian. Fatuk minuna maka beriman kalian. Nah, ditelitilah itu bagaimana kemudian benih itu kalau disiram bisa menjadi tanaman. Oh iya, karena ada kandungan ini itu dan segala macam yang menyebabkan tanah itu bisa bisa menyuburkan tanaman. Disiram dengan air dan sebagainya. Di situ dilakukanlah penelitian. Maka sebagian berapa banyak di dunia ini peneliti yang pada akhirnya percaya pada Allah karena melalui ilmu pengetahuan sangat-sangat banyak. Tentu kondisi tersebut berbeda dengan kita yang sudah lahir dalam lingkungan yang sudah beriman. Maka jangan gampang-gampang juga meremehkan ilmu. Ilmu itu ditemukan oleh orang-orang yang mau berpikir. Bahkan tanda-tanda Allah juga dipelajari itu mempelajarinya ya dengan pikiran. Jadi ya kalau kita nggak bisa mempelajari, jangan sampai meremehkan. Fa anzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli tsamarat kadzalik nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Fatu'minuna maka beriman kalian. Wal baladu adapun daerah atau yibu yang baik. Al-adbut turabi artinya yang subur tanahnya. Itu yukhriju mengeluarkan, atau itu yakhruju ya, bukan yukhriju ya. Al-baladu thayyibu yakhruju, itu yakhruju keluar apa nabatuhu, tanamannya balad hasanan dalam keadaan baik. Bi'izni rabbihi dengan izin Tuhannya balad. Bi'izni rabbihi dengan izin Tuhannya balad. Kenapa kemudian banyak ilmuwan yang percaya dengan keberadaan Tuhan gitu ya, dengan keberadaan Allah, sekalipun mereka tidak terlahir di lingkungan orang-orang yang beriman. Atau kita kembali lebih jauh lagi, mundur lagi lebih jauh di era masa keemasan, masa kejayaan ilmu pengetahuan Islam yang merumuskan mengenai tanaman, ulama-ulama terdahulu.
Dari mana sumbernya? Ketika dikatakan biidzni rabbi, yakhruju nabatuhu biidzni rabbi. Maka kemudian biidzni rabbi ini menjadi bahan penelitian dengan izin Tuhannya Balat, dengan izin Allah lah ya, dengan izin Allah. Ditelitilah itu, air itu kandungannya apa, biji yang ditanam kandungannya apa, tanah itu kandungannya apa. Kalau ada izin Allah berarti pasti ada pada unsur-unsur tersebut, pasti ada zat-zat yang kemudian menyebabkan pertumbuhan sebuah tanaman. Dilakukanlah penelitian sehingga semakin kuatlah iman mereka. Terus kemudian terjadi perguliran kekuasaan, ilmu pengetahuan jadi dikuasai oleh orang-orang yang tidak beriman. Dibalik isunya dibalik, jangan percaya Tuhan, tanaman itu bisa tumbuh karena ada begininya. Nah ini tentu kondisi ini berbeda dengan zaman dulu, zaman ketika masa keemasan Islam, ketika dikatakan justru motivasi para ulama terdahulu untuk meneliti tentang tanah, air, dan sebagainya, itu motivasinya adalah dari Al-Quran. Oh di sini dikatakan yakhruju nabatuhu biidzni rabbi. Nah, berarti pada tanah itu ada zat apa saja. Dilakukanlah penelitian. Terus ada apa namanya? Ada perguliran kekuasaan, ganti lagi isunya. Tapi Islam itu agama Allah. Allah yang merawat agama Islam. Allah yang merawat agama Islam, bukan manusianya. Apalagi kayak kita ya, kita kualitasnya biasa-biasa saja. Jadi, tapi kita yang punya ilmu agama punya kewajiban untuk terus menyampaikan ini kepada generasi berikutnya. Untuk terus menyampaikan ini kepada generasi berikutnya. Jadi jangan menyerah. Ya walaupun ilmuku mek sak menirek, kaya potensiku gitu untuk kemanfaatan generasi berikutnya. Pasti ada, pasti ada. Kalau kita terus mutolaah, di situ pasti nemu. Oh ya kayaknya saya punya potensi di sini, saya akan mengembangkan di sini. Hada adapun ini balat itu mislun, sebagaimana itu masalun, itu masalun perumpamaan lil mukminina bagi orang-orang, lil mukmini bagi orang yang beriman. Yasma'u yang mendengar siapa mukmin al mau'idhota pada nasihat, pada mau'idhah. Fayan tafi'u maka mengambil manfaat siapa mukmin biha dengan mau'idhah. Tanah yang subur yang bisa menumbuhkan tanaman, itu diibaratkan seperti orang mukmin yang mau mendengarkan ilmu Allah, yang mau mendengarkan nasihat dan kemudian bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita salah satunya. Waladhi adapun tanah atau al-balad, waladhi adapun al-balad khobusa yang buruk, khobusa yang buruk apa turabuhu, tanahnya alladhi itulah yakhruju tidak keluar apa nabatuhu, tumbuhannya alladhi illa nakida kecuali dalam kondisi susah, harus direkayasa segala macam. Usron artinya susah, bimasyakotin dengan benar-benar susah. Wahada adapun alladhi itu masalun perumpamaan lil kafiri bagi orang-orang kafir. Tanah yang buruk adalah tanah yang susah ditanami, dan ini menjadi perumpamaan orang-orang kafir. Kadzalika sebagaimana menjelaskan atau sebagaimana penjelasan tersebut, kama bayyana sebagaimana untuknya menjelaskan kami ma pada perkara dzukira yang disebutkan apa ma. Nusyarrifu menjelaskan kami. Nubayyinu artinya menjelaskan kami al-ayati pada ayat-ayat liqaumin bagi kaum yashkuruna yang bersyukur siapa kaum. Artinya apa? Sebenarnya entah kita tinggal di tanah yang tandus
atau tanah yang subur. Semuanya bergantung pada kualitas SDM-nya. Kita tinggal di alam apapun, tetap tergantung manusianya. Maka setelah menjelaskan tentang tanah yang baik, tanah yang buruk, di akhirnya dijelaskanlah oleh Allah kadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Demikian tanda-tanda tersebut hanya bisa dilihat oleh orang-orang kaum yang bersyukur. Bisa bersyukur ya kalau kita bisa mengkaji, kalau kita bisa merenungkan ayat-ayat Allah, maka disitulah kita bisa bersyukur. Yashkuruna Allah pada Allah, fayu'minuna maka beriman siapa kaum. Laqad arsalna benar-benar telah mengutus aku. Jawabu qasamin adapun laqad arsalna itu jawabnya qasam, mahdhufun yang dibuang. Mengutus Nuhan pada Nuh ila qaumihi pada kaumnya Nuh. Faqala maka berkata siapa Nuh, ya qaumi wahai kaumku, u'budu menyembahlah kalian Allah pada Allah. Malakum tidak ada itu tetap bagi kalian min ilahin adapun dari Tuhan ghairuhu yang selain Allah. Bil jari dengan dibaca jar, sifatun yaitu menjadi sifat li ilahin bagi lafaz ilahin. Warrafu dan dibaca rofa badalun dengan menjadi badal min mahalihi dari lafaz ilah. Jadi min ilahin ghairu bisa, min ilahin ghairi juga bisa. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, ini sesungguhnya aku. Itu akhafu takut aku alaikum menimpa atas kalian. In abadtum apabila menyembah kalian ghairahu pada selain Allah. Khawatir ada bayaumin pada adabnya hari azimin yang besar. Adapun yaumin azim itu yaumul qiyamati, hari kiamat. Itu yaumul qiyamati, hari kiamat. Wahai umatku, menyembahlah kalian kepada Allah. Ini menceritakan tentang Nabi Nuh. Jangan menyembah pada selainnya. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh aku khawatir akan menimpa atas kalian sebuah adab yang pedih di hari kiamat. Qala berkata, siapa al-mala'u orang yang mulia. Al-ashrafu artinya orang-orang mulianya kaum. Min qaumihi dari kaumnya Nuh. Inna sesungguhnya kami. Itulah naroka mengetahui kami kepadamu. Itulah naroka mengetahui kami. Lanaro mengetahui kami kepadamu. Fi dhalalin di dalam kesesatan mubinin yang jelas. Bayinin artinya yang jelas. Qala berkata siapa Nuh, ya qaumi wahai kaumku, laisa tidak ada itu bi denganku apa dhalalatun kesesatan. Apa dhalalatun kesesatan. Sedikit lagi ya. Wahia adapun dhalalah. Wahia adapun dhalalah itu a'ammu lebih umum minad dhalali dari lafaz dhalal. Fanafyuha maka adapun menafikan lafaz dhalalah itu ablagu lebih itu ablagu lebih boleh atau ya wis gitu aja nih,
min nafihi dari menafikan lafaz dolal. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni akan tetapi aku Nabi Nuh maksudnya itu rasulun utusan. Itu rasulun seorang utusan min rabbil alamina dari penguasa seluruh alam. Uballi hukum risalati rabbi wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Al-Fatihah.